Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini tanggal 22 Januari 2023 ya, malam ini bertepatan dengan 1 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali meskipun tidak secara offline ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan, pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saling bertegur sapa, mengucapkan salam, menjawab salam, tilawah Quran, menyimak ya bacaan saudara kita. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi pemberat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab ya. Ini adalah tanggal 1 Rajab 1444 Hijriah. Kita berada di bulan yang sangat istimewa, sangat mulia. Bulan Rajab adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan haram ya. Bulan-bulan yang mulia ya, bulan-bulan yang di dalam Al-Qur'an disebut sebagai bulan-bulan hurum ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya. Inna iddatasy syuhuri, sesungguhnya jumlah bulan, sesungguhnya ya, jumlah bulan menurut Allah yang ada dalam syariat Allah, yang ada dalam ketetapan Allah, ada 12 bulan ya. Tidak bertambah, tidak berkurang ya. 12 bulan yang dimaksud menurut para ulama itu adalah bulan-bulan qamariyah ya, bukan bulan-bulan syamsiyah. Karena pada bulan-bulan qamariyah itulah ya hukum-hukum syariat kita dikaitkan ya. Puasa di bulan Ramadan, haji di bulan Dzulhijjah ya. Nanti ada salat Id di bulan Syawal, ada salat Id di bulan Dzulhijjah. Ada puasa ya, puasa-puasa sunnah. Ada puasa di bulan Al-Muharram yaitu hari Asyura ya. Ada puasa di bulan Dzulhijjah
ada puasa pada setiap bulannya, ya, di tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Ini terkait dengan bulan-bulan Qamariyah. Jadi yang dimaksud bahwa jumlah bulan, ya, menurut Allah, dalam syariat Allah, dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan, itu adalah bulan-bulan Qamariyah. Karena ini terkait dengan pelaksanaan agama kita, terkait dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat kita. Kata asyuhur itu adalah bentuk jamak dari syahr, ya. Syahrun itu artinya bulan. Dan bulan itu kumpulan hari-hari, ya. Dalam bulan Qamariyah, satu bulan itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Ya. Jadi inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah, dalam syariat Allah, dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, ya, dalam ketetapan Allah, dalam kitabul maqadir, ya, dalam lauhil mahfud. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Menurut sahabat Ibnu Abbas terkait dengan yauma khalaqas samawati wal ard, beliau katakan katabahu yauma khalaqas samawati wal ard fil kitabil imamil ladzi indallah, ya. Jadi Allah menetapkannya itu pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu dalam kitab induk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Aisyatut Tafasir, ya, di dalam kitab Aisyatut Tafasir, kalimat yauma khalaqas samawati wal ard ini menunjukkan bahwa penetapannya, ya, penetapannya itu adalah sebelum itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, meletakkan bulan-bulan ini, memberikan nama dengan nama-namanya, ya. Itu adalah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi 12 bulan yang dimaksud itu adalah 12 bulan Qamariyah, ya. Dan 12 bulan yang dimaksud, ya, itu diterangkan oleh para ulama, ya, seperti dalam kitab Aisyatut Tafasir, itu adalah bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, atau Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Inilah nama-nama bulan, ya, nama-nama bulan-bulan Qamariyah, ya. Dan tentu saja juga sudah ditetapkan hari-harinya, ya, hari-harinya. Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulasa, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah, Yaumul Sabt. Nah, ini juga tentu sudah satu paket seperti itu. Minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, ya. Terdapat 4 bulan haram. Hurum itu bentuk tunggalnya adalah haram. Kenapa disebut demikian? Kenapa disebut hurum? Ya, li'annaha mu'azzamatun muhtaramatun. Karena bulan-bulan itu adalah bulan yang diagungkan, dimuliakan, ya. Tatadha'afu fiha at-ta'at, atau tutadha'afu fiha at-ta'at wa yuhramu al-qitalu fiha, ya. Dalam Safatut Tafasir katakan demikian, ya, ketaatan itu akan dilipat gandakan pahalanya, dan juga diharamkan berperang, diharamkan untuk melakukan peperangan di dalam bulan-bulan tersebut. Jadi disebut 4 bulan ini, atau 4 bulan itu disebut 4 bulan
hurum atau 4 bulan haram itu adalah karena tadi ketaatan akan dilipat gandakan dan juga dilarang melakukan peperangan di dalam 4 bulan haram tersebut. Nah, para hadirin sekalian, rahimakumullah, dan 4 bulan haram yang dimaksud, ya, 4 bulan haram yang dimaksud itu adalah sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, as-sanatu itsna asyara syahra, 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, apa? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab Mudhar. Itu Rajab Mudhar yang terletak alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Disebut Rajab Mudhar itu adalah dinisbatkan pada Mudhar. Mudhar ini ya salah satu kabilah yang termasuk yang paling komitmen menjaga ya kemuliaan bulan-bulan haram tersebut. Jadi sekali lagi yang dimaksud 4 bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Inilah bulan-bulan haram, ya, yang disebut bulan haram itu di samping karena diharamkan melakukan peperangan di dalamnya, kecuali kalau dimulai, ya, kalau dalam bentuk kita melawan atau membela diri. Juga disebut bulan haram adalah karena melakukan tindakan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan, itu bobot dosanya lebih besar dibandingkan kalau di bulan-bulan yang lain. Kemudian hikmah, di antara hikmah diharamkan berperang pada bulan-bulan tersebut adalah agar orang-orang Arab saat itu bisa melakukan safar, bisa melakukan aktivitas tijarah, ya, bisnis, dagang, haji, umroh dan seterusnya. Jadi mereka tidak perlu takut pada siapapun, ya, tidak perlu takut kepada siapapun. Nah, dalam satu keterangan juga diterangkan, ya, ketika Islam datang dan kemudian Allah telah kokohkan, ya, Islam dan kaum muslimin, Allah telah jadikan umat Islam itu berkuasa, maka Allah hapus haramnya berperang pada bulan-bulan tersebut. Baik. Dzalikad dinul qayyim. Dzalikad dinul qayyim. Itulah, ya, agama yang lurus. Itulah syariat yang lurus. Tidak ada kebengkokan padanya. Ya, pemuliaannya, ya, dengan tidak berperang di dalamnya adalah syariat yang lurus. Atau misalnya ketetapan 1 tahun ada 12 bulan, kemudian di antara bulan-bulan tersebut dibagi, ada yang bulan-bulan haram, ada yang tidak, itu adalah agama yang lurus, syariat yang lurus. Termasuk di antara adalah tidak boleh ada pelanggaran, kemaksiatan dalamnya, ya, itu adalah bagian daripada dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman kepada diri kalian, ya, pada bulan-bulan tersebut. Ya, fihinna, hinna, ya, dhamir di sini ada yang mengatakan rujuknya kepada 12 bulan tadi. Tapi sebagian ulama mengatakan rujuknya, kembalinya itu adalah kepada 4 bulan haram tersebut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh pada bulan-bulan haram tersebut melakukan kemaksiatan, ya. Bukan berarti pada bulan-bulan yang lain bebas, tidak. Bulan-bulan yang lainnya juga tidak boleh digunakan, ya, diisi dengan kemaksiatan. Akan tetapi lebih khusus lagi, lebih ditekankan lagi pada bulan-bulan haram ini, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan.
Ya, itu sama saja dengan melakukan kezaliman kepada diri sendiri, dan bobot nilainya, bobot dosanya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bulan di mana kita saat ini berada adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab itu termasuk salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang sangat istimewa, sangat mulia, ya. Salah satu dari 4 bulan haram, ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa bulan Rajab itu adalah bidayatul isti'dad li Ramadan. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk kita mengawali, ya, persiapan menyongsong bulan Ramadan. Ya. Jadi mari kita jadikan sebagai titik awal isti'dad kita, persiapan kita menyongsong bulan Ramadan. Ibnu Rajab di dalam salah satu buah karyanya di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau katakan Syahrul Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah bulan pembuka atau pembuka bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Ibnu Rajab juga mengutip perkataan Abu Bakar, ya, Al-Warraq Al-Balkhi, ya, di mana beliau katakan Syahrul Rajab syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, menabur benih. Wa Sya'ban syahru saqyi lizzar'i. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulan waktunya untuk menyiram tanaman, ya. Tanaman ditebar atau benih ditebar, kita menanam, tidak dibiarkan tapi disirami, dirawat. Wa Ramadan, ya, syahru hasadiz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Untuk memanen tanaman yang sudah kita tanam, sudah kita rawat, kita siram. Ya. Jadi kalau kita, ya, menanam, menabur benih, kemudian kita merawatnya, menyiraminya, ya, menjaganya, maka kita bisa berharap untuk memanennya. Tapi kalau kita tidak, atau seseorang tidak menanam, ya, atau dia menanam tapi tidak dirawat, tidak disirami, bagaimana kemudian dia bisa memetik hasil yang baik? Bagaimana dia berharap panen raya? Oleh karena itu, mari, ya, kita jadikan bulan Rajab ini sebagai bidayatul isti'dad di Ramadan, ya, mengawali persiapan kita menyongsong bulan Ramadan. Begitu pula, ya, dalam riwayat yang lainnya, perkataan beliau juga terkait dengan bulan Rajab. Mathalu syahri Rajab mathalur rih. Permisalan bulan Rajab itu seperti angin, ya. Wa mathalu Sya'ban mithlul ghaim. Permisalan bulan Sya'ban itu seperti, ya, mendung, ya. Wa mathalu Ramadan mithlul qatri, ya. Mathalul qatri, ya. Permisalan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan yang turun. Jadi bulan Rajab itu diumpamakan seperti angin. Bulan Sya'ban diumpamakan seperti mendung, dan bulan Ramadan diumpamakan seperti hujan yang turun. Sebagian ulama mengatakan as-sanatu mithlus syajarati. Tahun itu diibaratkan seperti pohon. Wa syahrul Rajab ayyamu tawriqiha. Wa syahrul Rajab ayyamu tawriqiha. Bulan Rajab itu adalah hari-hari di mana pohon itu sedang tumbuh daun-daun, hari-hari berdaun, ya. Wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah hari-hari di mana pohon itu mulai bercabang-cabang, ya. Wa Ramadan ayyamu qatfiha. Sedangkan bulan Ramadan itu adalah hari memetik buahnya, ya, memetik buahnya. Siapakah yang memetik buahnya itu? Tidak lain adalah orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna quttafuha. Orang-orang berimanlah yang akan memetik hasilnya, memetik buahnya.
Nah, siapa yang akan memetik? Siapa yang akan panen? Ya tadi, kembali ke awal tadi. Ya, orang yang memang menabur benih, menanam, terus dirawat dengan baik, disirami, dijaga, maka di bulan Ramadan itulah dia akan memetik, dia akan memanen hasil, dia akan panen raya. Ya, intinya mari kita jadikan bulan Rajab sebagai sekali lagi titik awal persiapan kita menyongsong bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ya. Bulan yang penuh keberkahan, penuh keutamaan-keutamaan, penuh kebaikan-kebaikan. Mari kita muliakan bulan Rajab ini dengan berbagai macam amal soleh, berbagai macam ketaatan. Mulai dari hal-hal yang difardukan, yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Karena bagaimanapun tetap yang fardu itu yang pokok, yang harus ditekankan untuk jangan sampai diabaikan. Setelah yang fardu, ya, maka kita tambahkan, kita sempurnakan dengan hal-hal yang disunahkan. Mulai dari salat-salat sunnah, baik yang mutlak atau yang muqayyad, ya, termasuk tilawah Quran, zikir, baik yang mutlak ataupun yang muqayyad, yang terkait dengan momen-momen atau kondisi-kondisi tertentu, situasi-situasi tertentu, di mana di dalam setiap situasi keadaan kita diajarkan zikir, termasuk sedekah, ya, puasa sunnah, ya, termasuk juga jangan lupa, ya, mari kita jaga kemuliaan bulan Rajab ini dengan tidak menodainya. Dengan apa? Jangan sampai dinodai dengan kemaksiatan, dengan pelanggaran-pelanggaran. Karena sekali lagi pelanggaran dilakukan di bulan-bulan haram, salah satunya bulan Rajab, itu beda dengan di bulan-bulan yang lain. Pelanggaran atau maksiat, kezaliman dilakukan di bulan-bulan haram, salah satunya bulan Rajab, itu akan lebih besar nilainya, bobotnya, ya, dibandingkan di waktu-waktu yang lainnya. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semuanya di semua bulan, termasuk di bulan Rajab, Sya'ban, dan mudah-mudahan kita juga disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.